Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama terkait isolasi DNA dan juga kita akan mempraktekkan isolasi DNA. Studi tentang isolasi DNA adalah langkah penting dalam ilmu biologi molekuler dan genetika. DNA, sebagai materi genetik utama dalam semua makhluk hidup, memegang peran kunci dalam mentransmisikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mempelajari isolasi DNA membantu kita memahami lebih dalam struktur genetik dan mekanisme hereditas. Ini juga menjadi dasar bagi berbagai teknik bioteknologi modern seperti cloning gen, analisis forensik, dan rekayasa genetika. Seperti yang kita ketahui, isolasi DNA adalah proses pemisahan dan penyulingan DNA dari materi biologis lainnya, seperti sel-sel, jaringan, atau organisme. Tujuan utamanya adalah untuk memurnikan sampel DNA sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti sequencing DNA, pemetaan gen, atau manipulasi genetik. Proses isolasi melibatkan serangkaian langkah kimia dan fisika, termasuk lisis sel untuk membebaskan DNA, pemisahan DNA dari komponen seluler lainnya, dan pemurnian DNA menggunakan metode seperti sentrifugasi atau kromatografi. Dengan memahami proses isolasi DNA, kita dapat lebih efektif mengaplikasikan teknik-teknik biologi molekuler dalam penelitian dan aplikasi praktis lainnya. Sebelum itu, ayo kita berkenalan dengan kakak-kakak ini yang akan mencoba untuk mempraktekkan isolasi DNA pada buah jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan melakukan praktek isolasi DNA untuk tugas supra kami. Jadi anggota kelompok kami di sini ada. Perkenalkan, saya Farenza Abdiya Pasha, absen 11. Saya Kariza Rifanaya, absen 14. Saya Farel Regen Hidayat, absen 10. Saya Galang Pinang Arjuna Putra Sujito dari absen 12. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Talenan sama pisau, jeruk, alkohol 70%, gelas takaran, garam, ziplock, air, saringan dan wadahnya, sunlight, dan sendok plastik. Terima kasih Mas Kariza, mari kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, kupas buah jeruk, lalu potong menjadi 2, agar mudah untuk dihaluskan. Langkah kedua, masukkan jeruk yang sudah dipotong ke dalam ziplock, lalu haluskan. Langkah ketiga, larutkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan sabun cair, dalam 10 ml sampai 30 ml air, 10 sendok makan, lalu aduk larutan, garam dan sabun cair, hingga merata. Garam digunakan untuk memecah rantai protein yang mengikat sekitar asam nukleat, sedangkan sunlight berfungsi untuk membantu melarutkan atau melisiskan lapisan ganda fosfolipid membran sel dan organel. Langkah keempat, masukkan larutan tersebut ke dalam plastik ziplock berisi buah jeruk yang sudah dihaluskan, lalu aduk perlahan dengan ziplock tertutup rapat, dan tunggu beberapa menit. Langkah kelima, lalu saring larutan tersebut, dengan catatan biarkan larutan jeruk tersebut mengalir dengan sendirinya. Langkah keenam, tuangkan alkohol cair, kalau bisa dingin, dengan konsentrasi antara 70% sampai 90%, melalui dinding-dinding wadah yang berisi larutan jeruk yang sudah disaring, lalu tunggu 3 hingga 5 menit. Langkah ketujuh, kita akan bisa mengamati hasil percobaan kita. Jika Anda melihat serabut putih di permukaan larutan tersebut, jadi ketika alkohol dingin ditambahkan ke dalam larutan DNA,
DNA akan mengendap keluar dari larutan dan jika terdapat cukup DNA dalam larutan, maka kita akan dapat melihat endapan putih. Etanol bisa berfungsi sebagai pengendap plasmid karena adanya perbedaan polaritas dan alasan dianjurkannya untuk menggunakan alkohol yang dingin adalah agar DNA plasmid yang terendap lebih banyak. Sekian percobaan dari kelompok kami tentang isolasi DNA dari buah jeruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.